Langit yang biru, pantai yang indah, pasirnya putih bersih. Wah, layak banget deh tempat ini disebut sebagai surga. Di mana lagi kalau bukan di Wakatobi. Dan alam bawah lautnya milik kekayaan hayati yang terlengkap di dunia. Nah, nggak heran deh kalau Wakatobi ini merupakan salah satu kekayaan yang perlu kita banggakan di negeri ini. Tapi apa aja ya potensinya? Ikuti penjelajahan tim kami. Angin bertiup sepoi, ombak di laut mengayun pelan mendekati bibir pantai nan bersih. Sementara para penyelam sibuk menyiapkan peralatan mereka untuk menikmati keindahan surga bawah laut Wakatobi yang mempunyai 25 gugusan terumbu karang yang masih asli dengan spesies beragam bentuk. Terumbu karang menjadi habitat berbagai jenis ikan dan makhluk hidup laut lainnya seperti moluska, cacing laut, tumbuhan laut, serta berbagai jenis ikan juga menjadi penghuni kawasan ini. Kesemuanya menciptakan taman laut yang indah dan masih alami. Taman laut yang dinilai terindah dan terlengkap di dunia ini sering dijadikan ajang diving dan snorkeling bagi para penyelam dari berbagai negara. Karena keindahan dan kelengkapan jenis terumbu karangnya, sejak tahun 1996, kawasan Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status taman nasional. Hal ini menetapkan Wakatobi sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang seluruh wilayahnya berstatus taman nasional. Ya, kembali lagi dalam jelajah daerah tertinggal. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Helmi Faisal. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar juga? Baik sehat, sekali. ya. Semakin baik karena hari ini kita menjelajah ke daerah Wakatobi. Wakatobi ini adalah salah satu daerah yang sudah mendunia. Kenapa namanya Wakatobi? Ya. Ini terdiri dari 4 pulau besar ya, yang terkenal ya. Yang pertama Wangi-Wangi, kemudian Kaledupa, kemudian yang ketiga ini Tomia. Ini sangat terkenal. Kemudian yang keempat ini adalah Binongko. Binongko, jadi ada 4 pulau yang sama indahnya. Ya, diikat dengan nama Wakatobi. Jadi ada Waka Ee, ada juga Wakatobi. Waka Ee itu lagu Piala Dunia. Iya. Tapi yang pasti supaya lebih jelas lagi, mendingan kita berangkat dulu yuk nengok Wakatobi. Wakatobi yang terletak di jantung segitiga karang dunia merupakan salah satu surga penyelaman Indonesia. Ekosistem terumbu karang Wakatobi memiliki kurang lebih 750 dari 850 spesies koral yang ada di dunia. Keragaman jenis biota laut lainnya jauh lebih lengkap dibandingkan tempat penyelaman laut lainnya di dunia, termasuk Karibia dan Laut Merah. Tak heran jika banyak wisatawan, khususnya mereka yang memiliki hobi menyelam, merelakan waktunya berlama-lama di Wakatobi demi bisa menikmati keindahan alam bawah laut yang ditawarkan oleh Wakatobi. Pendapat saya untuk diving di Wakatobi, visibility-nya cukup bagus sekali. Untuk terumbu karang dan ikan-ikannya cukup bagus. Tak hanya wisatawan dan para penyelam domestik, keindahan alam bawah laut Wakatobi juga telah berhasil menarik wisatawan dari berbagai negara. I heard stories of the marine life, the beauty of the marine life, and from a scientific perspective, Wakatobi National Park has some of the most pristine coral reefs in the world. So for diving, it's just unbelievable. Karena dia baru relatif 6 tahun umurnya, maka dia termasuk kawasan tertinggal oleh karena keterisolasiannya. Surga bawah laut dunia itu adanya di Wakatobi. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap!
kopi? Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten kepulauan yang baru terbentuk di tahun 2003 sejak memekarkan diri dari Kabupaten Buton. Nama Wakatobi berasal dari gabungan nama 4 pulau besar yang masuk ke dalam wilayah administrasinya, yakni Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Ibu kota Wakatobi terletak di kota Wanci yang berada di Pulau Wangi-Wangi. Untuk menuju Wakatobi, Anda bisa memilih menggunakan kapal laut atau pesawat. Menggunakan kapal laut memang lebih murah, namun tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Untuk perjalanan udara, penerbangan ke Wakatobi dapat ditempuh dengan pesawat kecil jenis Fokker dari Makassar atau Kendari. Sampai di Wangi-Wangi, Anda bisa mencari penginapan yang sesuai dengan kantong pribadi Anda. Karena ada beragam pilihan penginapan di kota ini, mulai dari hotel standar dengan tarif sekitar 150.000 atau resort dengan harga 500.000 sampai 1.500.000 per malam. Selain keindahan bawah laut Wakatobi yang dapat dinikmati melalui kegiatan snorkeling dan diving, Wakatobi juga memiliki potensi pariwisata lain berupa keindahan pemandangan pantai yang asri dan indah, serta beberapa spot yang cukup menarik untuk kegiatan fotografi. Selain itu, keunikan berbagai kesenian tradisional menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi Wakatobi sebagai salah satu tujuan dalam berwisata. Pertunjukan kesenian dan budaya tradisional khas Wakatobi sering kali dipertontonkan di berbagai upacara adat atau disajikan sebagai bagian dari upacara penyambutan tamu-tamu penting yang berkunjung ke Wakatobi. Selain sektor pariwisata, sektor lain yang sudah lama menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat Wakatobi adalah perikanan. Sebagian besar wilayah Wakatobi yang merupakan perairan laut membuat mayoritas masyarakatnya menyandarkan kehidupan ekonominya dari pemanfaatan hasil laut. Dengan wilayah 97% laut dan cuma 3% daratnya, dengan kekayaan biodiversity yang begitu tinggi di dunia, maka leading sektor Wakatobi itu ada dua, yaitu sektor perikanan kelautan dan kedua sektor pariwisata, khususnya pada wisata ekowisata. Karena dia baru relatif 6 tahun umurnya, maka dia termasuk kawasan tertinggal oleh karena keterisolasiannya. Kita bersyukur bahwa ya sejak 4 tahun lalu kita sudah memiliki bandara. Dan pada saat yang bersamaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan daerah ini, khususnya pada dua sektor tadi, sektor perikanan kelautan dan sektor pariwisata. Sebagai daerah kepulauan, laut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Wakatobi. Namun di sisi lain, laut juga telah memisahkan beberapa wilayah di Wakatobi sehingga upaya pemerataan pembangunan tak berjalan dengan baik. Keterbatasan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan air bersih menjadi salah satu masalah yang harus segera diatasi dalam upaya pembangunan di Wakatobi.
Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 12 kabupaten kota, itu ada 9 daerah yang tertinggal. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Wakatobi. Dan kebetulan Wakatobi ini dari keseluruhan wilayah darat itu hanya 3%. 97% adalah terdiri dari laut. Ini yang kadang-kala jadi masalah yang perlu dipikirkan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kalau mendengar kata Wakatobi rasanya pengen nyelam ya terus Pak. Ya. Nah, ini potensinya apa aja sih Pak di Wakatobi? Ya, jadi memang kalau terkenal ya, kalau surga bawah laut dunia itu adanya di Wakatobi. Nah, selain juga potensi wisata yang dimiliki oleh Wakatobi, ini juga kita kembangkan untuk nelayan. Ya. Kemudian yang kedua juga rumput laut, juga padi juga masih menjadi potensi yang dimiliki oleh Wakatobi. Baik Pak, masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tugas saya tentu selaku Menteri PDT ini adalah memastikan ketersediaan infrastrukturnya. Oh, dengan datangnya bantuan ini, masyarakat di sini semua sangat senang. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap. Menyadari begitu banyaknya potensi dan keunggulan Wakatobi yang bisa mendukung proses pembangunan namun terkendala dengan berbagai keterbatasan yang ada, Kementerian PDT terus berupaya memberikan dukungannya untuk pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Sejak beberapa tahun lalu, Kementerian PDT telah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Wakatobi agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dalam bidang pembangunan dengan mengandalkan segala potensi yang dimiliki, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata. Nah, kalau melihat banyak sekali potensi, yang mana dulu yang akan dikembangkan nih Pak? Yang pertama akan dikembangkan tentu potensi wisata di sana. Tugas saya tentu selaku Menteri PDT ini adalah memastikan ketersediaan infrastrukturnya. Apakah jalan, kemudian telekomunikasi, kemudian sarana air bersih bagi masyarakat di sana. Kemudian yang kedua tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi pendidikannya, kemudian kesehatannya. Nah, ketiga lalu pengembangan ekonomi berbasis komoditas yang dimiliki. Di antara beberapa bantuan yang telah diberikan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat nelayan di Wakatobi menjadi salah satu poin utama perhatian Kementerian PDT dalam memberikan bantuannya. Hal ini terlihat dari kunjungan terakhir Menteri PDT beberapa waktu lalu yang salah satu agendanya adalah peletakan batu pertama bantuan tambatan perahu bagi masyarakat nelayan di Desa Liamawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Kehadiran Menteri PDT dan rombongan disambut sukacita masyarakat desa tersebut dengan penampilan tarian tradisional Honari Mosegalia dan Areangi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita meresmikan tambatan perahu ini atas perjuangan Pak Omar Hasan. Ya, beliau yang meminta agar Pak Menteri, karena di sini daerah kepulauan, tolong tambatan perahunya. Tadi beliau menyampaikan, Pak, juga kapalnya.
Memang kalau saya kunjungan ke daerah ini banyak Profesor Anu. Pak Menteri terima kasih Pak sudah terima dermaganya, tapi Anu Pak, kapalnya belum. Nanti kalau tempatan perahu sudah diberikan, perahunya sudah diberikan, juga ada Profesor Anu. Terima kasih Pak Menteri, dermaga perahunya sudah diterima Anu Pak. Apalagi anunya, Anu kurang banyak Pak. Ya. Bantuan berupa tambatan perahu nelayan di Desa Liamawi yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya oleh Menteri PDT mendapat sambutan baik dari masyarakat nelayan setempat yang sudah cukup lama mengharapkan adanya bantuan tersebut. Dengan datangnya bantuan ini, masyarakat di sini semua sangat senang karena gelombang di sini sangat tinggi, sehingga dengan datangnya bantuan itu masyarakat nelayan di sini akan jadi aman perahunya, Pak. Kami sebagai masyarakat nelayan dan seluruh masyarakat di sini sangat berterima kasih kepada Menteri PDT dan pemerintah dan seluruh instansi yang terlibat dengan bantuan ini. Kami sangat berterima kasih. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Perhatian Menteri PDT terhadap masyarakat nelayan di Wakatobi tak hanya sebatas penyediaan fasilitas tambatan perahu bagi para nelayan di Desa Liamawi. Bantuan lain berupa keramba diberikan kepada masyarakat nelayan di Desa Mola, Kecamatan Wangi-Wangi yang merupakan sentra usaha keramba. Seperti lokasi sebelumnya, kehadiran Menteri PDT juga mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat setempat. Tarian Eduata menjadi bagian dari upacara penyambutan. Ratusan masyarakat menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung acara tersebut. Berbagai kegiatan seremonial pun dilakukan. Kunjungan Menteri PDT ke sentra usaha keramba untuk meninjau pelaksanaan kegiatan bantuan dari KPDT di Desa Mola ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang mengungkapkan berbagai harapan dari adanya kunjungan tersebut. Kunjungan Pak Menteri datang ke Desa Mola Utara, kami sangat bangga sekali dan bahagia sekali setelah kedatangan Pak Menteri melihat kondisi masyarakat Mola Utara, khususnya yang ada di Wakatobi. Dan kami pun setelah ada bantuan berupa keramba apung yang sampai hari ini sudah ada di tempat, tetapi kami meminta juga sudah mengusulkan proposal kepada Menteri PDT. Mudah-mudahan proposal yang kami ajukan itu dapat mendapat respon dari Pak Menteri, supaya juga masyarakat Mola Utara bisa kami pekerjakan. Makanya lewat kesempatan Pak Menteri yang datang ke desa kami sangat bangga dan bahagia sekali. Tak hanya memberikan perhatian dan bantuan pada sektor kelautan dan perikanan, Kementerian PDT juga tidak melupakan sektor usaha kecil dan menengah
yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di Kabupaten Wakatobi. Karena itulah, salah satu agenda dalam kunjungan kerja Menteri PDT ke Kabupaten Wakatobi kali ini juga dalam rangka peresmian pasar desa yang dibangun di area Pelabuhan Udara Matahora yang diharapkan akan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dalam kehidupan perekonomian mereka. Menteri PDT beserta rombongan sempat pula berbincang dengan para pedagang dan mencicipi beberapa produk yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Jadi baru saja saya meresmikan penggunaan pasar tradisional. Tentu yang kita harapkan ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kegiatan keekonomian masyarakat di Wakatobi. Di tempat lain, di Kalidupa juga kita berikan bantuan, ada 4 buah pasar tradisional di sana. Dan kita harapkan maka dengan ketersediaan sarana pasar ini memudahkan akses bagi para pelaku ekonomi, terutama ibu-ibu yang tidak berjualan, dan tentunya memudahkan bagi masyarakat lainnya. Kita harapkan nanti ini akan berkembang terus, karena ini sebagai rintisan awal, tentu masih dalam skala kecil. Kita harapkan nanti semakin besar permintaan dari warga masyarakat akan kita buat dalam skala yang lebih besar, sehingga kapasitas pasar ini akan lebih memadai seiring dengan perkembangan yang ada. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri yang karena kami sudah bisa berjualan di sini, kami sangat senang dengan adanya bantuan yang pasar di sini. Beragam bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PDT serta beberapa rencana pemberian bantuan lainnya yang telah dijanjikan demi tumbuhnya perekonomian dan pembangunan di Wakatobi meninggalkan harapan dan rasa terima kasih dari masyarakat Wakatobi. Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh masyarakat Wakatobi yang berjumlah 111.563 jiwa menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri KPDT ke kabupaten kami. Sungguh memberikan kesan yang sangat mengesankan bagi saya adalah kemarin kita berada di komunitas Bajo. Kita berada, Pak Menteri bersama dengan masyarakat Bajo tanpa ada batas. Tidak formal, beliau langsung menyapa masyarakat kami, berbincang, kita bercengkrama bersama masyarakat desa, dan masyarakat desa sungguh merasa dekat dengan Pak Menteri. Saya kira ini adalah ketauladanan yang pantas, mendapat penghargaan dan apresiasi dari kami, pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Wakatobi patut memberi apresiasi yang tinggi terhadap Bapak Menteri KPDT. Terima kasih. Besarnya perhatian dan dukungan Kementerian PDT terhadap Kabupaten Wakatobi melalui berbagai bantuan yang telah diberikan juga mendapat apresiasi positif dari anggota Komisi 5 DPR RI Umar Arsal yang turut dalam kunjungan tersebut. Selaku mitra Menteri PDT, selaku anggota Komisi 5, sangat berterima kasih, dan terus terang kami hampir semua di setiap kunjungan Pak Menteri di daerah tertinggal sesuai dengan dapil mengajak kami dalam rangka melihat langsung apakah bantuan dari pemerintah itu sudah tepat sasaran, dan saya alhamdulillah berterima kasih dengan Pak Menteri karena bisa bersama-sama langsung menyaksikan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PDT, melihat apakah itu memang sudah tepat dan tepat sasaran. Dan kami kemarin sudah mengunjungi beberapa tempat, itu betul-betul kami melihat ini alhamdulillah sangat tepat, dan semoga untuk di daerah-daerah lain juga begitu. Dan mungkin di antara semua menteri yang paling banyak berkunjung ke daerah, mungkin Menteri PDT, dan ini luar biasa. Dan saya salut, dan semoga ke depan beliau bisa datang lagi di Sulawesi Tenggara, karena masih banyak daerah tertinggal di Sulawesi Tenggara. Ya, kembali lagi dengan obrolan kami bersama Bapak Helmi Faisal. Nah, melihat keindahan alam di Wakatobi dan potensi yang dimiliki, harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, harapan kita ke depan tentu daerah-daerah yang memang memiliki potensi ekonomi dan wisata yang luar biasa ini sudah tidak tertinggal lagi. Ya. Artinya
ketersediaan infrastruktur, ya, kemudian peningkatan pendidikan dan kesehatannya ini bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan daerah maju lainnya. Kita harapkan nanti para investor yang akan mengembangkan dunia usaha di sana, kemudian juga berbagai macam stakeholder yang lain, kita harapkan bisa turut serta untuk membangun Wakatobi untuk menjadi daerah maju di masa yang akan datang. Ya, diharapkan kementerian-kementerian lain dan juga yang penting pemerintah daerah sendiri ya Pak ya. Persis. Aktif. Jadi fungsi koordinasi kita tentu bersama kementerian lembaga yang lain fokus untuk pengembangan Wakatobi, ya, dan tentu kita harapkan pemerintah daerah ini juga akan senantiasa terus ya berupaya. Saya percaya karena Pak Fugua ini, Pak Bupatinya juga saya lihat banyak sekali terobosan-terobosan, ya, bahkan mengenalkan Wakatobi ini ke dunia internasional. Jadi kita optimis dan saya juga optimis bahwa Indonesia akan segera lepas dari ketertinggalannya. Dan yang pasti segala informasi yang kita berikan ini mudah-mudahan bisa memberi satu gambaran baru tentang Indonesia yang sangat kaya, sangat indah dan banyak sekali potensinya. Kalau jalan-jalan ke Wakatobi aja deh, ke Indonesia aja ya Pak ya? Iya, jangan jauh-jauh. Ke Wakatobi saja. Ke Wakatobi saja. Oke, baiklah pemirsa, akhirnya kita mengakhiri perjumpaan kita. Saya Olga Lydia undur diri bersama saya Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku. Sampai jumpa.